Ustaz, dengan mentadaburi surah Al-Quran bahasa kita kemarin hari ini insyaallah at-takbir. Untuk selanjutnya mungkin langsung diserahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita memasuki hari yang keempatnya. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan menadaburi surat At-Tahwir, surat yang masih berkaitan dengan tema hari kiamat. Dan insyaallah angle kita pada kesempatan pagi hari ini adalah setelah kemarin adalah abasa menadaburi teguran pada tokoh atau teladan kita, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertama apa nanti yang terjadi di dua tiupan itu. Kemudian Allah SWT memberikan harapan baru dengan diturunkannya Al-Quran. Isi dari surat ini adalah tentang Al-Quran. Jadi panduan yang diturunkan Allah SWT itu adalah nafas baru. Maka Allah SWT nanti bersumpah dengan wasubhi idza tanafas, dan hari subuh ketika bernafas. Karena ketika kita bernafas di pagi hari ini, baik kita sudah tidur atau belum, maka itu adalah hari yang baru. Terbitnya matahari, terbitnya subuh itu adalah nafas baru yang diberikan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dijadikan bola yang tidak ada panasnya. Kalau sekarang kan bola api ya. Kuwirat itu dari kata-kata kuroh. Kuroh itu artinya apa? Bola. Di kuwirat dia sudah jadi bola biasa digulung, udah nggak diperlukan lagi. Jadi ketika matahari ditutup, nggak ada yang jualan di matahari. Itu kalau kita di sini, ketika matahari ditutup udah pulang semua. Itu matahari departemen store. Kalau idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, ketika matahari ditutup, ketika matahari sudah tidak berfungsi. Nah, itu bahasa gampangnya ketika matahari tidak berfungsi. Wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan itu kita bingung jatuhnya kemana, karena kalau sudah membicarakan semesta alam yang luas, tidak tahu kita mana yang atas mana yang bawah. Karena bumi itu berputar, atas dan bawahnya itu relatif. Kita ketika nunjuk ke sana atas, bawah ke sana, sementara di bawah sana itu nanti nembusnya di belahan bumi yang lainnya. Jadi perjatuhan itu adalah bertubrukan. Perjatuhan itu sudah orbitnya berantakan. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung suyirat itu dihancurkan, itu dicabut. Ya, jadi saro yasiru. Di sini sayyara yusayyiru, itu diperjalankan, diambil, tidak di tempatnya, maka itu istilahnya diapakan? Dihancurkan. Kan dia tadi pasak, kalau udah dicabut itu berarti hancur. Nah, yang menarik yang keempat, Allah bersumpah, dan demi ketika unta-unta yang sedang hamil, sedang bunting. Apa katanya Allah? Utilah, ditinggal. Kalau udah hari kiamat, barang yang mahal itu gak berharga. Al-Isyar itu unta yang bunting. Unta itu tunggangan yang paling mahal. Di Jerman ini mobil paling mahal apa? Mercedes. Kemarin saya ke showroom Mercedes itu melihat mobil sebanyak itu bagus-bagus, jadi nggak kelihatan bagus karena bagus semuanya, ya kan?
kita ngelihat harganya baru mata kita agak lain karena harganya mahal sekali, dan itu jauh lebih murah dibanding ketika beli di sana. Mobil yang paling mahal, harta yang paling dibanggakan, kalau sudah terjadi hari kiamat tidak ada yang mengambil. Coba kalau sedang terjadi gempa bumi, kita ngajak tetangga, tolong dong bantuin saya, itu harta emas saya di situ nggak ada yang bawain. Kira-kira ada yang mau bawain nggak? Ada. Semua menyelamatkan dirinya. Harta itu tidak menjadi berharga. Ya ibarat kata kalau seandainya terjadi sesuatu di tempat kita berada, kita hanya berpikir menyelamatkan diri kita saja. Yaitu di hari kiamat, al-isyar, onta yang hamil, itu tidak berharga. Kemudian wa idal wuhusyu husyirat, ketika binatang buas diapakan? Dikumpulkan. Nah, buat apa nih binatang buas? Ketika binatang buas dikumpulkan, ternyata binatang-binatang, terutama binatang yang buas, itu mengetahui fenomena alam. Jadi kalau sebelum terjadi gempa, gunung meletus, atau kejadian-kejadian alam seperti itu, Allah yang beritahu itu binatang-binatang buas. Tahu-tahu singa ada nongkrong di depan situ misalnya, sedang ngerumpi sama macan, sedang ngerumpi lagi sama serigala. Itu berarti tanda-tanda hari kiamat sudah bukan dekat lagi, sudah di depan mata. Jadi ini binatang yang sangat buas itu tidak lagi menakutkan. Itu tanda kita saking luar biasa, ada ketakutan yang melebihi itu. Jadi saya mau membahasakan gini, kalau kita sudah bareng sama binatang buas, sementara ada ketakutan yang lebih dari itu, binatang buas menjadi nggak ada masalah. Paham maksudnya? Jadi ada ketakutan yang lebih besar dari itu. Binatang buas dikumpulin, ayo apa? Buaya, nggak ada masalah. Buaya kita nggak takut lagi, singa nggak takut lagi, apalagi gajah, gedenya doang. Kita nggak takut. Kenapa? Ada yang lebih kita takuti lagi di hari itu. Jadi ada kegemparan yang lebih dahsyat dari sekedar binatang buas. Ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat. Masya Allah. Sujirat ini kan sigaret ya. Dan ketika lautan dipanaskan, Masya Allah. Kalau cuma manasin air dikit nggak apa-apa. Ini lautan semuanya dipanaskan. Nah kalau kita dicemplungin ke situ jadi apa kita? Jadi yang panas itu semuanya, karena mayoritas bumi ini daratan sama lautan banyakkan mana? Lautan. Kalau lautan sudah dipanaskan, kira-kira buminya panas ya? Panas. Jadi ini sudah luar biasa. Mari kita visualisasikan jadi satu-satu. Matahari sudah ditutup, apalagi matahari 14 tahun udah hancur. Kemudian bintang itu bisa jadi nabrak bumi. Kemudian gunung dicabut. Kemudian benda-benda berharga udah nggak berharga. Binatang buas tidak lagi menakutkan. Kemudian air laut panas. Nah, itu terjadinya kehancuran sebenarnya ada yang lebih mengerikan. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-6 itu adalah hari kehancuran. Nah, ketika ayat ke-7 dan seterusnya itu sudah membicarakan tiupan yang kedua. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa dan raganya dipertemukan. Nah, itu sebenarnya yang paling mengerikan. Kalau hancur udah selesai, apa-apa, paling banter kan mati. Orang kalau disiksa, dia berpikir saya mah paling banter mati, dia nggak akan takut. Tapi yang paling menakutkan setelah itu dia dihidupkan kembali. An-nufusu zuwijat. Setelah itu ketika seseorang dihidupkan kembali, dia akan ingat dosa yang paling besar dia dilakukan. Dan di sini dosa yang disebut karena pada waktu itu terjadi wa'dul banat ya, membunuh hidup-hidup perempuan, anak perempuan. Kalau orang Quraisy begitu istrinya melahirkan anak, dilihat ya perempuan langsung dikubur. Masya Allah, dia pasti ingat itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi-bayi perempuan yang dulu dibunuh ditanya sama Allah, bi ayyi dzambin qutilat, kamu dibunuh kenapa? Bayi itu bilang, saya dibunuh karena perempuan. Dosanya apa? Gak ada, cuman karena mereka malu punya anak perempuan. Nah,
Manusia akan ingat itu. Dan kemudian lebih horor lagi ketika Allah memberitahu wa idas suhufu nusyirat, ketika catatan amal kita bisa di-download oleh siapa saja. Ini kalau bahasa kita sekarang. Nanti masing-masing orang itu bisa mengakses catatan amal kita. Kalau ini bahasa manual sebelum ada teknologi, mungkin wa idas suhufu nusyirat, ketika catatan-catatan amal itu difotokopi, diperbanyak dan disebar. Itu manual. Kalau zaman sekarang itu sudah digital, tidak itu lagi. Wa idas suhufu nusyirat, ketika semua orang bisa mengakses. Masing-masing orang dikasih smartphone. Masing-masing orang dikasih aplikasi di depan dia, bisa melihat catatan amal orang lain sebelum catatan amal dirinya. Jadi ketika sudah kayak gitu, kita akan malu, semuanya terbuka. Kalau di dunia ini Allah masih sembunyikan, harian kita itu masih sebagian besar tidak diketahui orang. Jadi sebagian besar diri kita itu misteri bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya. Ya, Anda tahu saya kan ketika ada di sini, ketika di kamar, ketika di Indonesia, di sini cuma sebulan. Yang lain juga gitu. Dia sehari ketemunya berapa, sudah bertahun-tahun ketemu, masih tetap banyak rahasia yang tidak diketahui. Tapi nanti di hari kiamat, as-suhuf nusyirat, catatan amal kita yang disebut dengan kitabun marqum. Kitabun marqum itu apa? Catatan amal yang ada halamannya, ada rokomnya. Kalau ketika kemudian ada instruksi, coba buka halaman 7451, itu kira-kira tahun keberapa itu? Tidak tahu kan kita kan? Kalau misalkan satu hari satu catatan itu satu hari satu halaman, sekarang kira-kira kita sudah menulis beberapa halaman? Tahu sendiri. Karena kalau di Jerman ada berapa? Ada 5 tahun, jadi sedikit. Udah Jerman udah berapa hari? Nah itu baru kelihatan banyaknya. Jadi saya belajar di Mesir itu 5151 hari. Nah, jadi kita bisa tahu catatan amal saya itu satu hari satu halaman. Kalau begitu diperintahkan buka halaman 700, nah kita wah masya Allah, ternyata banyak sekali catatan amal. Nah, kalau kita ditanya satu halaman, itu yang nunggu bukan hanya bisa ngantuk, bisa teler. Karena nanti diadili semua orang. Makanya di situ nanti ada yang disebut dengan biwairi hisab. Catatan amal malaikat udah lewat. Ada juga yang ditanya detil. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Itu tebel banget. Udah stres duluan dia. Jadi tidak semua orang diaudit catatan amalnya. Ada keterangannya kan? Pernah baca ya? Biwairi hisab ya. Biwairi hisab itu catatan amal udah dikasih. Loh ini saya nggak ditanya, jangan ditanya. Begitu dikasih udah kamu jalan. Dikasih, terimanya tangan kanan. Oh itu sudah tanda-tanda. Coba buka catatan amal. Oh udah tutup lagi, sana jalan. Gitu. Ada juga yang dibuka, baru sambolnya aja dipermasalahkan. Ya kan? Itu ketahuan, ngasihnya dilempar dari belakang, terimanya tangan kiri. Nah itu udah tanda-tanda. Udah sampai 10 halaman itu dia sudah 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jamnya di hari akhirat berapa kemarin kita bahas? Lupa. Kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1 jam sama dengan 42 tahun atau 40 atau 40 tahun. Nah itu ketika sudah bisa diakses, tidak ada lagi rahasia. Kemudian wa idas sama ukushitat, ketika langit-langit dibuka. Sekarang langit ditutup kita nggak tahu juga. Langit sudah dibuka. Pertanda mulainya kehidupan abadi. Meskipun ada yang menafsirkan langit itu ditiadakan, dihancurkan. Tetapi ini konteksnya sudah konteks manusia sudah hidup di alam keabadian. Wa idal jahim su'irat, ketika neraka, kalau tadi itu di sekedar sigaret itu dia apa? Dibakar atau cuma disulut saja? Disulut. Hanya orang-orang yang aneh yang dia menyalakan rokok di kompor. Nah, itu bukan sigaret lagi. Karena dia cuma disulut dengan api kecil. Tapi kalau jahim itu su'irat, itu sudah tunggu-tunggunya itu sudah terbakar sebelum sekarang ini sudah ada. Hadisnya itu ada, neraka itu sekian tahun dibakar, warnanya merah,
nanti setelah itu menjadi hitam, setelah itu menjadi putih. Nah, ketika sedang matang-matangnya itu manusia dibangkitkan. Masya Allah. Kalau masak sate enak itu. Ini manusia. Nah ini al-jahim su'ira. Sementara satu lagi, kalau di akhirat itu alamat cuma ada dua. Kayak di dunia itu belokan cuma dua, kanan sama kiri, gak ada belokan. Jadi alamat rumah itu sebenarnya gampang, dua belokan aja. Kalau ke kanan, ke kiri. Nah di akhirat juga cuma dua. Kalau enggak jahim, satu lagi jannah, uzlifat, itu didekatkan. Nah, alimat nafsum ma ahdarat, setiap kita akan tahu apa yang kita lakukan. Enggak ada lagi dia orang itu lupa, tahu dia. Nah, makanya Allah kemudian bersumpah, fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah dengan bintang, tapi beda ya, ini bintang di malam hari. Al khunnas itu bintang di malam hari. Al jawaril kunnas, yang beredar. Peredarannya menjadi rahasia karena manusia tidak tahu. Ada yang ingat nggak tadi malam tuh ngelihat bintang, tempatnya di situ, besok di mana lagi? Bisa jadi dia bergerak. Bisa jadi di situ tapi bintangnya sudah kemana? Itu adalah tempatnya bintang. Dan saking luasnya bintang, ada nggak orang yang tahu jumlah bintang itu ada berapa? Tidak tahu. Karena rahasia keluasan ciptaan Allah itu luar biasa. Maka kemudian Allah mengkaitkan bintang itu dengan malam. Wal laili idza as'as, dan malam ketika pelan-pelan mau pergi. Apa artinya? Kalau malam mau pergi, subuh datang. Dan subuh datang itu apa? Memberi nafas baru. Seolah-olah kita punya masa lalu, udah jangan terlalu larut dengan masa lalu. Subuh sudah datang. Wasubhi idza tanafas, menyingsing. Ini kamu harus perbaiki. Masih ada matahari belum ditutup, masih bisa belanja di situ. Iya, matahari belum ditutup kan, masih bisa belanja. Matahari belum ditutup, kita masih bisa belanja. Apalagi di bulan Ramadan, banyak diskon. Kalau sudah ditutup, peluangnya sudah tinggal terima catatan amal. Maka di sini wasubhi idza tanafas, nafas baru yang diberikan Allah SWT itu apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Itu adalah Al-Quran, perkataan Allah, wahyu Allah yang dibawa utusan yang mulia, yaitu Jibril ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kekuatan, yang dekat dengan arsy Allah, muta'in, yang ditaati para malaikat lainnya, karena Jibril itu adalah kepala ini ya, kepala malaikat ya. Jadi malaikat yang paling disegani itu adalah Jibril. Jadi Allah cukup bilang sama Jibril, Jibril perintahkan semua malaikat untuk mencintai si A, maka semuanya akan mencintai si A. Dan itu ada hadisnya. Jadi kalau ada seseorang dicintai penduduk langit, itu dimulainya dari Jibril, maka semuanya akan tunduk muta'in thamma amin. Jadi malaikat Jibril itu luar biasa. Meskipun sekarang sudah nggak ada nabi, jangan kita pikir oh Jibril udah pensiun, tidak ada. Dia masih tetap sebagai kepala malaikat. Wa man sahibukum bimajnun. Jibril, teman kamu, murid kamu, sahabat kamu itu bukan orang yang gila jabatan, bukan orang yang tergila-gila untuk menjadi nabi. Dia bahkan belum tahu jadi nabi ketika pada saat sudah diturunkannya wahyu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia bertemu Jibril dengan fisik yang sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang melihat malaikat dalam bentuk sebenarnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan terjadi berapa kali? 2 kali saja. Ketika Isra dan Mi'raj dan ketika ini. Nah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan semua yang diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak pelit untuk disampaikan. Semua disampaikan. Kalau seandainya Nabi Muhammad gak amanah, abasa wa ta'ala itu kira-kira di-keep ya. Karena itu menjelek-jelekan beliau kan. Harusnya di-keep. Surat abasa itu harusnya gak ada, tapi ternyata ada. Ketika bercerita teguran kepada Rasulullah, tetap disampaikan juga. Apalagi yang berkaitan tentang hal-hal gaib. Allah ada hal-hal gaib tapi tetap disampaikan kepada manusia. Berkaitan dengan alam gaib jin yang ada disampaikan. Yang berkaitan gaib yang sudah lewat, kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu disampaikan. Yang berkaitan dengan masa yang akan datang disampaikan semuanya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukan perkataan setan. Nah ini
saya ingin tegaskan juga, Al-Quran itu tidak mungkin bisa dicampur dengan perkataan setan. Makanya nanti kalau kita suatu ketika mendapatkan amalan wirid, zikir ya, baca Al-Quran surat apa gitu dipotong, tengah-tengahnya ada perkataan yang tidak jelas misalnya. Baca ayat apa, tengahnya ada bahasa Jermannya misalnya, dibaca 10 kali nggak pakai nafas misalnya. Nah itu ketahuilah bahwa itu adalah perkataan setan. Itu adalah mantra-mantra yang tidak boleh sebenarnya. Nah, itu beberapa kali kita bisa tahu bahwa itu terselubung belajar sihir atau kita disihir sama orang, maka Al-Quran tidak bisa dicampurkan dengan itu. Dan Al-Quran bukan perkataan setan. Loh kok Nabi Muhammad tahu itu bukan dari setan? Sementara setan itu tahu yang gaib, dia mencuri dengar.